adalah pancake. Pancake adalah kue bulat tipis yang datar. Dia dibuat dari terigu, telur ayam, gula, susu, dan bahan-bahan dicampur dengan air. Membentuk adonan kental dan dimasak di atas wajan panas. Pancake adalah kue cepat saji yang menggunakan bahan pengembang seperti baking powder dan ada juga yang menggunakan ragi. Pancake ini bisa digunakan sebagai makanan penutup atau bisa juga dimakan sebagai cemilan semata. Dengan demikian, membuka usaha pancake dinilai sebagai usaha yang menguntungkan. Selain dari tingginya permintaan di pasar, membuat pancake ini juga tidak dibilang tidak terlalu sulit. Ruang lingkup bisnis pancake ini dimulai dari langkah awal yang kecil, di mana setiap harinya tidak akan menjual terlalu banyak porsi karena dinilai sebagai bisnis pemula. Ruang lingkup yang kami tawarkan adalah kami menargetkan para siswa dan mahasiswa. Oleh karena itu, direncanakan untuk membuka di kawasan sekitar sekolah maupun universitas. Bisnis ini akan buka setiap hari mulai jam 10 pagi hingga 10 malam, di mana sisa-sisa dari jam produktif itu akan digunakan untuk membuat adonan pancake yang baru. Cara ini kami nilai efektif dan efisien dalam menjalankan bisnis. Karena saat jam produktif, kinerja kami hanya akan berfokus pada konsumen, kecuali saat adonan sudah mulai menipis, maka beberapa akan membuat adonan dan yang lainnya akan tetap melayani. Mengendalikan administrasi bisnis bisa dibilang tidak mudah, terlebih lagi bisnis bersama. Oleh karena itu, kami mengusulkan untuk membuat tabungan khusus untuk bisnis agar lebih terstruktur. Isinya menjadikan tentunya dengan kualitas yang terjamin tetapi harga tidak terjangkau. Misinya yaitu menjadikan pancake yang enak dan sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk para konsumen karena kepuasan konsumen adalah hal yang mudah. Ini SPOP-nya. Untuk kekuatannya, kita memiliki varian rasa yang beragam dan dapat disesuaikan oleh selera konsumen. Variasi isi bahannya dan mudah diinovasikan dan komposisi bahan yang aman bagi kesehatan. Kelemahannya membutuhkan banyak inovasi dan kreativitas dan sulit untuk membangun brand image yang kuat. Kesempatannya, sifat masyarakat yang konstruktif, adanya wadah penjualan online yang dapat menjangkau lebih banyak konsumen, serta jumlah peminat pasar yang besar. Untuk ancamannya, adanya kenaikan bahan baku, kompetitor pembisnis pancake yang sudah memiliki brand image yang kuat, dan harga pesaing yang relatif rendah. Nah, ini ada aspek manajemen umumnya. Jadi nama perusahaan kami itu Pancake, kita ambil dari bahasa Korea. Terus habis itu lokasinya itu ada di daerah Fatmawati dan Iya, bukan Jepang, Korea ini. Nah, karena terdapat banyak sekolah dari SMP sampai SMA di sekitar sana. Terus ada struktur organisasinya. Yang pertama, terutama Pradita Padia, manajer perusahaan Alvina Yura, manajer keuangan saya sendiri Ratu Ariba, manajer gudang Rafli Aditya, bagian penjualan kita Aulia, bagian pembelian Samira Faradila, dan yang terakhir ada bagian gudang Rahmat Dwi Saputra. Teman-teman, untuk nama perusahaannya kita mengambil dalam bahasa Korea karena sekarang sedang marak-maraknya masyarakat yang menyukai hal yang berbau Korea. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk memakai bahasa Korea agar menarik minat konsumen khususnya di kalangan anak muda. Ini ada produksi, ada bahan dan alat. Bahannya itu 2,5 kg tepung terigu, harga 34.000. 500 gram gula pasir, harganya 6.000. Satu bungkus. Satu bungkus baking powder 5.000. Satu bungkus Iya. Satu bungkus baking powder lagi 4.000. 220 ml minyak goreng 5.000. 2 liter susu kedelai 60.000. 2 bungkus strawberry 40.000. 10 liter beras gula 55.000. 1 bungkus gula halus 10.000. 12 piece kemasan box 13.000. Totalnya 230.000. Dan alatnya wadah 20.000. Wis 15.000. Teflon lengket 80.000. Stop 12.000. Beras tanggal 25.000. Kompor 125.000. Terus yang ini 23.000. Total 14.000. Total modal 134.000.
Jadi segitulah total modalnya. Hah? Enggak, Kaira. Kedua, masukkan tepung terigu ke dalam wadah. Yang ketiga, tambahkan gula pasir yang ini bisa diganti dengan margarin syah. Yang keempat, masukkan baking powder secukupnya. Yang kelima, tambahkan susu kedelai sedikit sambil diaduk pastikan adonan tidak menggumpal. Yang keenam, setelah adonan tercampur rata, tutup adonan selama 30 sampai 10 menit dengan plastik wrap atau bisa juga memakai kain susi. Yang ketujuh, setelah adonan mengembang, kupas sebelum adonan, kemudian aduk perlahan. Yang kedelapan, tambahkan baking soda sedikit lalu aduk hingga rata. Yang kesembilan, panaskan wajan api lengket. Jangan tambahkan minyak ataupun margarin. Yang kesepuluh, setelah dirasa sudah panas, masukkan adonan dan centong atau 1 sendok sayur. Yang ke-11, kompor dalam pada api kecil cenderung redup. Yang ke-12, tunggu sampai pancake mengeluarkan gelembung di permukaan. Kemudian balik adonan. Yang ke-13, jika adonan sudah matang sempurna, taruh di dalam piring. Yang ke-14, ulangi langkah tersebut 10-15 kali hingga adonan halus. Yang ke-15, beri topping sesuai selera di atas pancake. Pancake pun siap dihidangkan. Lokasi tuh Kaira. itu Aspek permodalan. Yang pertama, lokasi produksi. Untuk lokasi produksi, kami gabung dengan lokasi usaha agar mempermudah dan menghemat biaya distribusi dari pabrik ke lokasi tempat penjualan. Selanjutnya ada sumber modal. Jadi modal untuk usaha ini kami peroleh dari iuran bersama dengan nominal 100.000 per anggota setiap seminggu sekali. Iuran ini kami kumpulkan hingga mencapai jumlah modal yang kami perlukan. administrasi. Ya admin tuh administrasi. Nah, jadi yang teman-teman tadi udah lihat penjabarannya yang modal-modalnya itu. Jadi kan keseluruhan kita 634.000. Nah, untuk harga produksi per pitisnya itu 20 per porsi maksudnya maaf. Harga produksinya 23.400. Nah, kita menjual dengan harga 25.000. Nah, itu untuk sekali penjualannya kita mendapatkan perharinya mendapatkan 250.000 dan keuntungannya 16.000 rupiah. Nah, ini omset per bulannya 7.500.000. Kemudian kita hitung laba atau rugi yang kita dapatkan itu 480.000 atau kita mendapatnya keuntungan. Lama balik modalnya itu kurang lebih 39 hari atau lebih dari 1 bulan. Nah, omset minimumnya 9.900.000 dan return of investment atau pengembalian investasi itu totalnya 0,17%. Strategi. Ini ada marketing strateginya. Yang pertama menggunakan kemasan yang menarik. Nah, jadi kita tuh di sini menggunakan kemasan box yang udah ada logo dari perusahaan kita sendiri untuk memperkenalkan kepada konsumen kalau ini loh nama perusahaan kita dan pancake kita juga memiliki brand sendiri. Yang kedua, mempromosikan produk melalui berbagai cara, bisa dari mulut ke mulut atau orang ke orang, bisa dengan secara langsung atau bisa juga di media sosial. Memperbanyak tempat usaha baik itu secara online maupun secara offline. Memberikan promo yang menarik, memilih tempat yang strategis dan menjalin hubungan baik dengan konsumen. Kesenggol. Jalan. Tangan lu awas, gak sedih situ. Baik, kita telah sampai kepada penutup. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan proposal yang sudah kami buat mengenai pembuatan pancake tanpa telur ini, kami dapat menyimpulkan bahwa pancake dapat dibuat tanpa telur dan bahan yang digunakan adalah seluruhnya nabati. Jadi nggak ada mengandung unsur-unsur hewani gitu ya. Nah, vegan atau orang yang sedang menghindari makanan mengandung hewani dapat mencoba pancake tanpa telur ini. Meskipun pancake ini dibuat tanpa telur dan bahan hewani lainnya, namun pancake yang kami buat tetaplah enak dan patut untuk dicoba di semua kalangan. Gitu. Nah, selain itu, membuka usaha pancake ini dinilai menguntungkan karena
banyaknya peminatan di pasar, dan juga pembuatannya yang tidak terlalu rumit. Walaupun pancake termasuk makanan internasional, tetapi pancake kami dapat menyesuaikan dengan lidah masyarakat lokal. Dan pancake ini sangat cocok dikonsumsi oleh orang yang sedang diet karena 100% menggunakan bahan nabati, di mana bahan nabati sendiri berasal dari tumbuh-tumbuhan yang tentunya rendah lemak. Jadi untuk sarannya, demikian proposal yang kami buat. Kami selaku penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam proposal ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk dapat menyempurnakan proposal ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu menyusun proposal ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Ya. Oke, sekian dari pemaparan kita tentang proposal kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan. Bapak, udah Pak.